orang kalau misalkan dengar kata pasar minggu pasti mikirnya macet, segala macem, hiruk pikuk Jakarta. Males deh. Tapi sebenarnya justru di daerah sini nih banyak banget kuliner yang harus banget kita eksplor. Angkotnya yang ini deh. Berarti ini aku udah berpuluh-puluh tahun nih aku nggak naik angkot nih. Dan sekalinya lagi naik angkot di Jakarta. Mudah-mudahan nggak nyasar ya. Enak adem nih. Keren. Ini sekarang aku lagi ada di daerah Pasar Minggu. Di sini juga katanya di Pasar Minggu ini banyak tempat makan yang enak banget. Mudah-mudahan nanti aku bakalan nemuin makanan berkuah yang enak banget. Neng, maaf, udah nyampe kita. Udah nyampe di parkiran ini. Parkiran siapa, Pak? Parkiran. Ya, Pak, berarti tempat saya kelewat dong, Pak. Waduh. Ya, Neng tidur. Maaf, Pak. Ya udah deh, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ini gara-gara kita tadi ketiduran di angkot, sekarang aku nggak tahu ada di mana. Tapi kayaknya karena kita mau nyari yang di gang-gang, kita belok sini kali ya. Yuk. Ini sekarang kita udah ada di Gang Kancil. Halo Ibu, kira-kira yang makanan kuah-kuah Bu, yang enak ada nggak Bu? Ada ramen. Ramen? Ada ramen di sini Bu? Ada ramen sih. Di dalam gang sini ada? Ada. Makasih ya Bu ya. Iya, Ya, sama-sama. dadah Ibu. Dadah. Dadah. Tadi berdasarkan kata Ibu, katanya di Gang Kancil ini ada ramen. Nah, soalnya nggak mungkin banget masa di dalam gang ada ramen. Ini kayaknya bener deh, ini tempatnya. Merah-merah ada tulisan Jepang tuh. Bener ternyata Ibu itu nggak bohong, bukan mie ayam, tapi beneran jajan ramen. Oke, ini makanannya udah datang, tapi belum semuanya. Sementara sambil nunggu, kita cobain yang udah ada dulu. Ini depan mata aku tuh udah ada mie yang katanya pedes. Dia namanya Hot Chili Ramen. Oke, langsung aja kita cobain yang ini dulu ya. Nyam-nyam. Berdoa dulu. Kalian mau lihat gak? Yum. Ini dari tampilannya sih sangat menarik ya. Aduh. Selamat makan. So good. Ramen aku bener-bener banget nih. Di sini ada bubuk-bubuk putih. Apa ya? Aku nggak bisa nebak ini apa. Mungkin nanti kita harus ajak ownernya ngomong terus tanyain ini bubuk apanya. Tapi menurut feeling aku, yang bubuk putihnya itu kayak kacang gitu. Sama nggak tahu aku. Enak banget. Kita
Coba kuahnya. Jadi kuahnya tuh dia agak-agak kental gitu loh tuh. Pas banget lagi pengen makan berkuah-kuah. Nemu ramen. Ramennya enak. Dagingnya lihat dong. Kalau ketebak sih dagingnya bakalan juicy banget. Enak. Kita cobain gyozanya dulu deh. Ini dia kayak gyozanya dipanggang gitu deh, di steam, terus di torch, kelihatan. Gravy-nya, panggangannya dari atas doang, bawahnya kayak moist gitu habis di steam. Kita cocolin. Sini. Oh. Tadi aku lupa nanya sih ini gyozanya isi apaan? Udang, ayam, atau campuran? Kita cobain. Kayaknya ayam deh. Enak. Dia, kalau kalian lihat, full sama daging. Kulitnya tipis, terus nggak kopong. Isinya daging semua. Terus ukurannya juga lumayan gede. Enak sih. Lagi kunyah-kunyah. Kulitnya udah, nih. Dari tampilannya udah kelihatan. Kuah karinya kental banget. Yang ini namanya kari udong. Jadi selain ada daging sapi, dia juga nyediain kondimennya jahe merah. Ini biasanya kayak pickles gitu. Jadi jahenya udah diacar gitu, cobain dulu. Enak banget. Terus si dagingnya juga, ini kayak bagian brisket deh. Tebal-tebal banget. Banyak kita pakai handuk ya makannya. Kuahnya kental banget. Terus aromanya juga kencang banget karinya. Pasti kalau kalian lagi nyari makanan yang berkuah, ini bisa jadi pilihan sih. Kita cobain udangnya. Bikin ramen tuh mie-nya tuh emang harus spesial karena beda sama mie telur terus mie karet gitu-gitu, dia jadi kayak resepnya khusus gitu. Tepungnya juga harus pakai tepung kayak khusus tepung Jepang gitu. Lumayan tricky untuk bikin kuahnya aja. Perlu sampai 12 sampai 16 jam. Untuk yang kayak menu misalkan tori paipan yang kuahnya dari kaldu ayam itu masaknya mesti benar-benar slow cook lama biar hasilnya tuh jadinya kayak kental, umami, enak banget. Makanya kenapa ramen itu harganya nggak kayak mie ayam. Makanya kalau kalian makan ramen harus habisin sampai kuahnya, karena kuahnya yang enak. Dari warna tuh aku pikir ya kental, ternyata. 안녕하세요. 오네가이시마스. Halo Pak. Halo. Irasaishimase. Hai. Oh, maaf ya Pak yang ganggu Bapak kerja, tapi ini aku penasaran banget. Ini rasanya enak, yang ini baru datang, aku belum sempet nyoba. Tapi Pak, ini yang bubuk ini coba ya aku tebak, ini kacang bukan Pak? Itu wijen. Wijen. dihaluskan. Mirip-mirip lah ya, wijen sama Ya, kacang. Enak kalau banget. di Jepang kan dia di Jangan goreng. Aku pikir bapaknya iseng amat yang naruh kacang gitu, ternyata wijen. Nah, Pak, ini proses masaknya sendiri untuk satu porsi ini kira-kira berapa lama sih? sekitar 10
10 menit lah ya. 10 menit udah siap. Tapi ini Karena kan satu-satu ya, supaya lebih detail. Jadi betul dengan isinya feel. keluar semua ya. Iya. Tapi ini yang mau tanya ini mie-nya beli atau bikin? Bikin sendiri. Oh, jadi Karena ramen tuh kan beda, dia sama mie di Indonesia kan kayak mie ayam, Betul, dia betul. licin, kenyal gitu. dan tepungnya juga beda ya. Iya, Tepungnya beda. campuran tepungan sama terigu, cuma campurannya dia kalau di Jepang itu pakai alkaline water. Oh iya benar Yes. benar. Karena di sana tuh banyak di minimarket itu banyak yang jual. Kalau di sini agak susah. Iya benar benar benar. Nah, benar. teknik gantinya kita pakai baking soda di bake lagi. Iya, baking sodanya dipanggang dulu Nah, ya. iya. Oke, terus kasih air. Enak banget Pak, ini kuahnya aku nggak expect, aku pertama ngeliat kayak kuahnya nih kayak cuma pedes doang. Cocok. Pas aku seruput ternyata kental banget ya Pak. Ini direbusnya kalau boleh tahu berapa jam ya Pak? Dagingnya sekitar Si 4 kuahnya? si kuahnya 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 Iya. jam. Wah, enak sini aku makan lagi. Enak. Ini pakai bagian daging apa tadi? Cube roll. Cube roll ya. Wah, berani. Berani ambil resiko ya. Soalnya daging cube roll itu tuh Lumayan. mahal harganya. Tadi aku pikir ini brisket, karena kan standarnya orang pakai brisket kan. Iya. Ternyata Bapak ini pemberani. Kalau boleh tahu Bapak udah berlayar ke negara mana aja nih Pak? Sambil makan ya Pak. Ya, dari Asia, Afrika, Eropa. Gimana Pak Sampai pengalaman Latin. kerja di kapal gini Pak? Iya, ada senang, ada ini ya. Senangnya pas gajian aja sih ya. Lihat Saya juga gitu lagi Pak. mata uang asing sama dukanya ya, Jauh dari keluarga. kayak orang di sel lah. Nih, aku mau nanya juga, apa yang memutuskan Bapak untuk berhenti kerja di kapal, terus buka ramen ini kalau boleh tahu namanya apa tadi? JJ Ramen. JJ Itu dari Ramen. mana sih Pak? Nama JJ Ramen ya karena waktu saat saya fix memutuskan kan dari kita kerja ke menjadi wirausaha itu kan ada pergolakannya yang berat ya. Yang ini support sebelah kiri, ini sebelah kanan, sebelah support. jangan nanti lu ini apa. Akhirnya saya putuskan. Nah kebetulan kita ada apa zaman itu kan baru mulai ada medsos, Oh, oke, sosial media ini, di Facebook. teman-teman sekolah di ini ternyata support, terus saya ini apa tak ya namanya apa ya, yaudah yang simpel, gampang diingat, ya udah deh panggilan lu aja gitu. Ya udah saya putusin JJ Ramen. Oh, jadi Bapak panggilannya Pak JJ JJ. ya. Oh, Mr. J. Oke. Overall, setelah ngejalanin dua-duanya berlayar dan punya bisnis, Bapak lebih suka yang mana? Ya suka ya karena udah kalau usaha kita nggak boleh balik lagi ya. Cuman kalau untuk apa ya yang usaha bagus, yang wirausaha juga sama-sama bagusnya lah. Itu. Saya coba ya Pak. Kita nggak boleh juga bilang setelah punya usaha ini penindasan apa, nggak boleh ada juga kayak gitu. Bijaksana sekali bapaknya, kalau aku sih kompor. Ini kuahnya enak banget. Ya ada lagi mau ditanya, saya mau langsung ke dapur lagi karena Saya ada. juga mau fokus makan ya Pak. Siap. Ya enjoy ya, enjoy the Enjoy banget ya. food. Terima kasih Pak. Arigato. Sampai kerja kembali. Arigato gozaimasu. Hai, domo dozaimasu. Iya, saya masih.